Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlinda Marista Sufianti dengan NIM 108. Dan yang saya hormati Bapak Zainul Arifin Umar sebagai dosen pengampu mata kuliah analisis kebijakan. Salam sejahtera. Pada siang hari ini saya akan menjelaskan materi yang sudah saya susun dalam bentuk policy brief sebagai bahan advokasi atau materi sosialisasi. Pokok penyampaiannya kurangnya berkaitan dengan 3 materi, yakni 1. Masalah yang dikaji, yang kedua metode, dan yang ketiga strategi atau rekomendasi. Dengan judul yang pertama, yaitu strategi pengembangan candi pari di Kabupaten Sidoarjo menggunakan analisis SWOT. Input pertama yaitu kita akan mengkaji masalah, yaitu menggunakan teori Bardak pada tahun 2012. Pertama, mengidentifikasi masalah, yaitu permasalahan yang dihadapi adalah penurunan jumlah wisatawan selama masa pandemi COVID-19, kurangnya pengembangan yang signifikan di wisata Candi Pari Sidoarjo. Dalam mengidentifikasi masalah, ada data di dalamnya, yaitu berikut. Ini adalah data pengunjung wisata Candi Pari pada tahun 2017 sampai tahun 2022. Data ini diperoleh dari daftar hadir kawasan wisata Candi Pari tahun 2017 sampai tahun 2021, dan pada tahun 2022 sumber data diperoleh dari Badan Pusat Statistika tahun 2022. Yang kedua ada informasi. Jadi berdasarkan data yang diperoleh dari daftar hadir kawasan wisata Candi Pari tadi, jumlah pengunjung wisata tertinggi yaitu pada tahun 2018 dengan jumlah pengunjung 16.647. Namun pada tahun 2019 jumlah pengunjung mengalami penurunan sebesar 11,58%. Tahun 2020 terdapat penurunan tinggi sekitar 58,32% dari angka yang awalnya 14.718 mencapai angka 6.127, yaitu akibat pandemi COVID-19. Namun, setelah pasca pandemi COVID-19 pada tahun 2022 mengalami peningkatan pengunjung dengan jumlah pengunjung 11.164. Yang ketiga ada evidence atau bukti dari tingkat penurunan pengunjung wisata. Jadi, dalam masa pandemi COVID ini, wisata Candi Pari mengalami penurunan pada tahun 2020. Jadi, semua tempat wisata ini dibatalkan dan mengalami penutupan. Dampaknya yaitu penurunan jumlah wisatawan yang mengunjungi wisata Candi Pari, sehingga terlihat kurangnya pengembangan signifikan di lokasi wisata Candi Pari tersebut. Berikut adalah yang ketiga, merancang alternatif solusi dari strategi pengembangan Candi Pari. Jadi saya akan menjelaskan kurangnya pengembangan wisata Candi Pari ini menyebabkan jumlah penurunan pengunjung wisata. Kurangnya pengembangan Candi Pari ini disebabkan oleh yang pertama, kesadaran dari masyarakat dalam mempromosikan pengembangan Candi Pari. Yang kedua, tidak adanya acara budaya, festival, atau promosi wisata untuk menarik wisatawan. Yang ketiga adalah kurangnya fasilitas publik seperti toilet, tempat parkir kendaraan, dan area istirahat, sehingga dapat mengurangi kenyamanan para wisatawan. Namun, ada pula solusi dari 3 substansi yang sudah saya jelaskan tadi. Dalam kurangnya kesadaran masyarakat, kita dapat melakukan solusi dengan melakukan kampanye pemasaran yang kreatif dan efektif untuk memperkenalkan Candi Pari kepada lebih banyak orang. Solusi dari tidak adanya acara budaya festival dapat mengikut sertakan Candi Pari dalam event-event pariwisata regional atau nasional, sehingga dapat meningkatkan ekspor atau popularitas sebagai objek wisata unggulan. Dalam penurunan jumlah pengunjung wisata tadi disebabkan oleh satu masa pandemi COVID-19 yang sudah saya jelaskan dalam rumusan masalah tadi, yaitu dapat pula kita kembangkan strategi solusinya, yaitu dengan mengembangkan konten digital pendukung seperti buku, panduan online, atau aplikasi dengan memberikan informasi lengkap. Jadi para wisatawan ini dapat menjelajahi keindahan budaya dari rumah masing-masing. Yang kedua, materi yang kedua saya bahas yaitu
metode. Jadi dalam Polisitas ini menggunakan metode analisis SWOT, yaitu menurut Rangkuti, analisis SWOT adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor internal dan eksternal dalam sebuah proyek atau bisnis guna untuk mencapai yang diterapkan, yaitu melepaskan identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang Bagaimana sih melakukan analisis SWOT? Jadi saya akan bahas dalam menerapkan analisis SWOT. Yang pertama yaitu menganalisis berbagai elemen yang mempengaruhi 4 faktor. Kemudian dijelaskan dalam bentuk matriks SWOT, di mana kita dapat mengeksplor bagaimana kekuatan dapat dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan dari peluang yang ada. Selain itu, kita juga perlu untuk mengatasi kelemahan agar tidak menghambat dengan adanya pemanfaatan peluang. Jadi penting bagi kekuatan untuk siap menghadapi ancaman yang ada. Yang terakhir, ditemukan solusi bagi kelemahan agar tidak menjadi sumber ancaman baru atau membuat ancaman menjadi nyata. Dengan melakukan analisis SWOT secara efektif, kita dapat mendapatkan wawasan tentang situasi bisnis atau proyek tertentu dan merancang tindakan strategi sesuai dengan temuan tersebut. Berikut adalah analisis SWOT dari strategi pengembangan Candi Pari. Ada faktor internal yaitu meliputi kekuatan dan juga kelemahan, faktor eksternal meliputi peluang dan ancaman. Berikut ada strategi SWOT. Dengan melakukan analisis ini, pemerintah kampus Paten Sidoarjo dapat merumuskan strategi pengembangan yang tepat dan berkelanjutan untuk memaksimalkan potensi wisata Candi Pari sebagai wisata edukasi dengan merancang strategi yang efektif untuk meningkatkan daya tarik wisata dengan menyelesaikan masalah yang serta mengambil keuntungan dari peluang yang ada, yaitu ada faktor internal yaitu strategi SO, yang kedua ada strategi WO, dan faktor eksternal ada strategi SP, yang kedua ada strategi BP. Kalian dapat melihat ini ada tabel yang sudah saya rumuskan. Selanjutnya pembahasan ketika mengkaji mengenai strategi atau rekomendasi dari permasalahan yang sudah saya jelaskan di atas. Yaitu pertama, kita dapat membuat inovasi dalam promosi wisata dengan menghadirkan program city tour. Jadi program ini menawarkan layanan tur keliling, jadi pelaksanaan ini dapat menyediakan fasilitas bus. Yang kedua yaitu mengatasi masalah lahan parkir yang hilang, jadi perlu berupaya dengan penambahan lahan parkir agar tidak mengganggu aktivitas lalu lintas di jalan umum agar terkendali. Yang ketiga yaitu pemerintah ini dapat memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok, dan juga melalui media cetak seperti koran dan majalah, serta melakukan pementasan seni juga dapat digunakan sebagai sarana promosi. Yang keempat yaitu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, terutama dalam memanfaatkan potensi wisata dapat mengadakan program sadar wisata. Jadi program sadar wisata ini dapat meningkatkan masyarakat yaitu bertujuan untuk mengembangkan wisata melalui kegiatan ekonomi kreatif yang akan diinisiasi. Dalam implementasi rekomendasi yang sudah saya paparkan tadi diharapkan lebih berkembang dan memikat lebih banyak wisatawan serta mendapatkan dukungan dari saya. Semoga bermanfaat dari rangkaian polisi yang sudah saya jelaskan, yang sudah saya paparkan dalam bentuk advokasi atau sosialisasi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.